Halo Bre, ketemu lagi. Oke Bre, kali ini kita bukan Bre, kita akan melihat lagi ya Bre, lanjut ke showcase ya. Ya bisa dibilang showcase ya Bre, atau penjelasan mengenai pasif, pasif, skill dan mungkin strategi ya Bre ya. Dari karakter-karakter baru yang kemarin baru kita dapat di pengumuman reveal and stuff. Dan menurut Anda pribadi ya Bre ya, sebelum masuk ke showcase penjelasan ya Bre. Untuk review dan staff kemarin tuh menurut aneh agak kurang ya Bre. Agak kurangnya kenapa? Karena memang eventnya tuh kayak ya ada-adaan aja lah, yang penting ada event gitu. Terus juga untuk karakternya juga sebenarnya banyak yang kecewa ya Bre ya. Kenapa? Karena kita udah ngarep akan ada Turles yang baru. Ternyata lagi-lagi yang dapat adalah Goku ya Bre ya. LL Goku. Ini kalau menurut aneh ya Bre, menurut aneh pribadi sih, ini feeling sih. Kayaknya nih antara developer sama Papa Toshi ini agak kurang ininya nih, koordinasi ini. Karena untuk developer mungkin nganggapnya semakin banyak Goku semakin bagus ya. Padahal kalau untuk bener-bener yang penggemar Dragon Ball itu pasti nganggapnya semakin bervariasi semakin bagus ya Bre, sama kayak Dokkan ya. Mungkin kalau lagi ada event atau campaign gede banget, nah itu Goku, Gohan, Vegeta muncul oke lah. Tapi kalau kayak campaign ini sebenarnya bukan campaign gede ya, bukan campaign yang besar banget, tapi harusnya tuh karakter yang lain tuh justru dapat spotlight. Tapi ternyata Goku lagi. Oke Bre, kita langsung lanjut aja ya. Penampakan Gokunya seperti ini, artinya seperti yang kalau kalian ada yang nanya ini Bre, kenapa Gokunya kayak gini di aneh? Karena aneh belum dapat Bre. Karena aneh memang sengaja nggak summon ya atau skip ya. Karena itu tadi mengecewakan, terus juga kayaknya karakternya nggak terlalu wah deh untuk kedepannya, nggak bakal lama deh. Apalagi sebentar lagi Legend Fest ya Bre, nanti sekitar ya mungkin November lah, sebulan lagi kita bertahan, dan kemungkinan Oktober nanti kita akan dikasih Ultra untuk menguras sisi kita Bre, CC kita ya. Jadi kalian harus hati-hati dan rajin. Oke, lanjut ya Bre, untuk Goku yang baru ini karakter pertama yang akan kita showcase ya Bre ya, di Legend Limited. Warnanya kuning ya, mungkin untuk counter Ultra Gogeta 4 menurut mereka. Kita lanjut ya Bre, untuk detail, untuk status nggak perlu ya. Untuk tambahan artnya Bre ya, ada strike sama blast yang ada logonya ya. Nah kalau kalian pakai logo ini, kalau kalian pakai Goku ini, kalian otomatis akan dapat kartu strike dan blast yang ada logonya ini. Dan kalau kalian pakai strike dan blast dengan logo ini, efeknya adalah kalian dapat cashback key 5 ya Bre. Jadi setiap kali pakai kartu yang seperti ini ada logonya, key kalian langsung balik 5. Oke, untuk tagnya saya dan Sun Family. Oke, episode Saga from the Movie. Oke, tagnya ya lah ya. Lanjut ya Bre ke art. Strike punya blast armor. Oh ya, dia tipe range ya Bre, atau tipe jarak jauh ya, yang blastnya lebih sakit. Terus untuk blastnya 20% damage tambahan untuk blast selama 5 detik ketika dipakai. Oh berarti semakin kita sering pakai blast dan kena, itu blastnya akan semakin sakit ya Bre ya. Untuk blue-nya consecutive Kamehameha deal massive impact damage plus the following to self. Ketika aktif nggak harus kena, itu balikin ki 30% damage tambahan untuk blue selama 10 detik. Also plus the following effect to self. Terus ada tambahan efek ya Bre ya, ketika unit gauge kita tuh paling nggak keisi 1 kali minimal, itu akan ada tambahan efek. Tambahan efeknya adalah ketika kita pakai blue, itu narik blue lagi aktif 3 kali, balikin vanish 100% aktif 3 kali. Jadi ketika kita ngilang pakai blue, itu kita bisa ngilang lagi ya. Aktif 3 kali, dan syaratnya adalah minimal unit gauge kita keisi 1 kali. Lanjut untuk kartu hijaunya Distracto Dish Pizza ya Bre ya, plus the following effect to self. Secara random narik paling banyak 2 kartu baru kalau kita punya 3 atau kurang. Balikin 50 key. Terus kalau kena, kalau Distracto Dish-nya kena, itu jadi anti cover chance selama 10 detik. Terus ngasih musuh 20% damage tambahan yang diterima selama 20 detik, dan 100% kesempatan ngasih extreme hit. Bisa dikombo pakai kartu apa. Oke.
Oke. Kalau sampai sini bagus ya bro ya untuk fungsi kartunya ya. Kartu hijaunya juga bagus guys ya, Destructodus jadi kayak blue ya. Lanjut untuk ultinya 10 kali Kaioken Kamehame. Deal massive impact damage plus the following effect to self. Ketika aktif, balikin ki 30-50% damage tambahan untuk ulti. Terus jadi anti endurance. Terus akan ada tambahan efek kalau ada tim kita yang kalah ya bro ya. Itu narik ulti lagi aktif 1 kali, terus balikin Vanish Gauge kita 100%. Jadi setelah kayak blue ya bro, setelah kita ngilang aktifin ulti, itu kita dapat ulti lagi dan kita bisa ngilang lagi bro. Plus armor ketika nyerap. Oke, sampai sini bagus ya. Oke, main ability ya bro ya. Main ability-nya I won't let you get away with this. Narik ulti, nge-heal 30%, balikin tinggi 50, terus juga menghilangkan semua atribut negatif kita. Terus juga jadi ini ya bro ya, kebal atribut downgrade selama 60 detik. Oke. Dia jadi kayak ini ya udah, jadi tanky ya. Anti debuff. Also plus the following effect to sell. Kalau ada satu tim yang kalah, itu jadi tipe netral selama 20 detik. Terus juga kebal kartu kita dihancurin ya bro ya selama 20 detik. Oke, jadi syaratnya harus ada satu teman kita yang kalah, itu dia bakal jadi tipe netral. Oke. Z ability ya bro, Z ability itu ada tambahan untuk episode Saga from the movie, Strike dan Blast Defense. Jadi satu tim kita bakal makin tanky ya bro ya. Lanjut pasif ya bro ya. Pasif 1 Righteous Heart Rise on Earth plus the following effect to self. Ketika battle dimulai 130% damage tambahan, mengurangi damage yang diterima 70%, 70% kecepatan ki tambahan, minus 10 untuk cost blast, blue sama ulti ya bro ya. Terus juga nambah kecepatan penarikan kartu 1 lah. Ini 10 minus 10 ini sangat ini ya bro ya, sangat menguntungkan ya. Jadi kita bisa sering-sering blast, blue kita juga makin irit penggunaan ki-nya, ulti kita apa lagi. Jadi ulti kita cuma bakal menguras 10 ki kita doang ya. Lanjut, apply the following effect to self. Ketika Goku menghadapi musuh, bukan memasuki battle ya bro, ketika menghadapi musuh, balikin ki 25, 90% damage tambahan, nggak bisa di cancel, aktif 1 kali. Jadi tipe netral selama 5 detik. Jadi sampai sini bisa dibilang Goku itu jangan diturunin pertama ya bro ya, jadi diturunin 1 atau 3 kali. Supaya apa? Supaya tipe netral kita tuh nggak rugi banget ya. Lanjut, the following effect occur when this character used art. Efek ini akan aktif ketika Goku ini memakai kartu apapun dan nyawa musuh itu lebih dari 50%. Itu nambah kecepatan penarikan kartu 1 level selama 3 detik. Jadi anti cover chance selama 10 detik, aktif 1 kali, dan efek ini bisa ke reset setelah Goku standby. Oke. Lama ya bro, 10 detik ya. Inflict all enemies with attribute downgrade. Terus ngasih musuh minus 50% untuk efek healing selama 30 detik. Lanjut, the following effect occur when an ally is inflicted all. Efek ini akan aktif ketika satu tim kita selain Goku itu kena efek no switch atau nggak bisa switch ketika karakter ini ada di battlefield. Wah, oh berarti satu tim ya bro ya. Ketika satu tim kita tuh kena efek nggak bisa switch ketika ada Goku, itu mengurangi ki lawan 100, ngekunci Rising Rush lawan 10 detik, terus ngasih semua musuh plus 20 untuk semua cost kartu mereka selama 5 detik, ngekunci main ability 10 detik, dan ini aktif 2 kali ya bro ya. Ini artinya apa? Artinya kalau ada musuh-musuh yang punya combo nggak bisa switch, kayak counternya Gogeta ya bro ya. Counternya Gogeta tuh bikin nggak bisa switch ya. Gogeta langsung kehilangan 100 ki, nggak bisa main ability, nggak bisa. Ini powerful ya bro ya untuk mekanik defensifnya ya. Pinter bapak tuh si pinter. Lanjut, apply the following effect to allies. Ketika ada satu karakter kita yang kalah, efek ini akan aktif untuk satu tim. Heal 20%, 20% damage tambahan, dan 10% damage tambahan untuk episode Saga of Ascendancy. Lanjut untuk pasif 2 ya bro ya, Seizing Victory at a 0 hour. Punya cover chance untuk blast, bisa dikombo pakai blue seperti biasa.
The following effect occur when enemy active ulti, ketika musuh mengaktifkan ulti atau awaken. Terus apa nih gua Inggris? Ketika Goku ini belum dikalahin ya bro, heal 30%, cancel buffnya musuh. Berarti ini kalau misal musuh ngaktifin ulti ketika Gokunya standby juga masih ini ya bro ya. Secara teori harus masih aktif ya nih ya, heal 30% ya. Oke. Applies the following effect to self. Setiap kali musuh kena serangan dari lawan, itu akan mengaktifkan efek ini tergantung berapa sisa nyawa tim kita ya bro, 50 atau lebih. Ngecas unit gauge 50% ke bawah, ngecas unit gauge tapi lebih banyak. Sebentar, ini agak membingungkan. Berarti untuk ngisi unit gauge-nya Goku itu lawan tim kita perlu kena serangan dari lawan ya bro ya. Kalau di atas 50% itu nambahnya dikit-dikit, kalau di bawah 50% itu nambahnya banyak. Dan ketika unit gauge kita itu udah full, itu reset lagi ke 0 dan akan mengaktifkan efek 20% damage tambahan selama 30 detik, mengurangi impact, explode, dan slash damage yang diterima selama 10 detik, 20% damage tambahan untuk satu tim selama 15 detik, dan mengurangi waktu standby 3 detik, mengurangi Dragon Ball lawan saat full aktif 3 kali. Terus lanjut ya bro, masih pasif 2 ya. The following effect also occur according to the condition map. Efek ini akan aktif tergantung atau ketika kondisi ini sudah terpenuhi ya bro ya. Nyawa Goku ini di bawah 50%, itu nge-heal 30%, aktif 3 kali. What? Dan nge-cancel the buff, aktif 3 kali. Ketika karakter ini di arena, itu narik hijau, aktif 2 kali, dan secara random menghadirkan 2 kartu lawan. What? Wah, kok mengerikan ya bro. Lanjut, increase on unit gauge berarti 30%. Oh, ini ada lagi bro, cara mengisi unit gauge-nya 30% ketika Goku ini menggunakan strike atau blast ketika nyawa kita tuh di bawah 50%. Mengurangi waktu standby satu tim 5 detik ketika musuh memakai Rising Rush ketika Goku ada di arena. Jadi ketika musuh ngeras dan ada Goku di arena, itu waktu standby satu tim kita tuh berkurang 5 detik. Oke, bisa bro ya. Oh, kalau pendapat aneh gimana secara di atas kertas Goku ini menurut Andre pribadi ya bro, bagus banget mekanik defense-nya. Sebenarnya kalau dari pasifnya tuh worth it banget buat di summon loh bro ya. Cuma sekali lagi aneh kayaknya nahan dulu. Bagus, ini Goku ini bagus buat kalian yang summon atau gacha, semoga wangi ya bro dan semoga dapat ya. Aneh pun sebenarnya juga berharap dapat dia, tapi CC aneh harus gambling ya bro ya, harus bertaruh untuk nanti Oktober sama Genfest. Overall untuk Goku ini bagus, cuma yang perlu diingat adalah dia bisa maksimal pasifnya kalau kita punya tim yang tanky sama kayak Bojack ya, karena satu tim kita tuh harus kena serangan. Terus harus ada minimal satu tim itu yang kalah, dan juga kalau bisa itu timnya tuh Movie Saga. Ini sama aja minta Gohan, alternate Gohan yang merah sama Ultra Broly untuk jadi satu tim ya bahan Goku ini. Jadi saran aneh kalau kalian punya Goku ini dan pengen bikin tim saya yang tanky atau yang punya revival, atau bikin tim saga, episode saga from the movie yang tanky misalnya kayak Gohan, Broly, Pan, terus Apion juga bisa ya punya revival. Nah kalian tinggal mainin shoes-nya aja. Jadi ini adalah musuh terbesar untuk tipe player yang mainnya itu brutal nyerangnya bro, kayak aneh ya. Dan nanti kita akan coba ya bro ya showcase karakter lain, dan kita akan cari Goku ini dan kita cari cara untuk mengkontrol. Oke bro ya, paling itu aja penjelasannya, semoga membantu buat kalian yang udah dapat. Buat kalian yang belum dapat, semoga penjelasan aneh ini bisa menjadi pertimbangan kalian mau gacha tuh. Ya bro ya, paling itu aja. Terima kasih sudah nonton ya, kata